Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, semua pemirsa media Ansor Ambon yang kami muliakan, rahimakumullah. Perkenankan dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan kajian dari kitab Nashaikhul Ibad yang ditulis oleh beliau Syekh Syihabuddin Hajar Al-Asqalani. Dalam bab sunai beliau menyampaikan hal terpenting dalam kehidupan kita. Beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Maruya anin Nabi SAW annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua hal yang keutamaannya tidak akan dilebihi oleh hal yang lain, yakni iman kepada Allah dan memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin. Bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Baik manfaat itu diberikan melalui ucapan, dengan kedudukan, dengan harta, ataupun dengan ringannya badan. Para pemirsa, sahabat Ansor Prambon, rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini penting dalam kehidupan kita. Dua hal, yakni iman kepada Allah dan memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, adalah pondasi dalam kehidupan kita untuk menapai, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah. Siapapun di antara kita, selama kita masih mempunyai iman kepada Allah, maka apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita lakukan pastilah berbuah kebaikan. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang lain beliau pernah menyatakan, la yazni az-zani khina yazni wa huwa mu'min. La yashriku asy-syarik hina yashriku fa huwa mu'min. La yashrabu asyarib hina yashrabu fawa mu'min. Seorang pezina sekalipun yang dia sudah hendak berzina, dalam posisi yang sudah siap berzina, tidak akan pernah ia melakukan perzinahan tatkala saat itu muncul di hatinya iman. Demikian pula Rasulullah mengatakan, seorang pencuri ketika ia sudah hendak mencuri, pada saat dia sudah memasuki kamar, sudah berhadapan dengan harta benda yang akan ia curi, dan tidak ada siapapun orang yang mengetahui apa yang akan dilakukan. Ketika iman itu tertancap dalam hatinya, dia tidak akan pernah melakukan pencurian. Begitu juga seorang pemabuk yang hendak melakukan minum-minuman keras, ketika botol sudah ia pegang, sudah dihadapkan pada mulutnya, tatkala waktu itu iman itu muncul di hatinya, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan minum-minuman keras. Demikianlah dahsyatnya iman dalam diri seorang manusia. Tatkala ia beriman, maka yang muncul adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan siapapun yang takut kepada Allah Ta'ala, maka yang akan ia ucapkan dan ia lakukan adalah sebuah kebaikan. Meskipun waktu itu dia hendak melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Para pemirsa, sahabat media Ansor Prambon, rahimakumullah. Oleh karena itu tidak berlebih ketika Rasulullah menyampaikan, man asbaha la yanwil dzurma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hujjah. Demikian pula yang kedua, memberikan kemanfaatan terhadap orang muslim adalah sebuah pondasi kebaikan bagi siapapun di dunia ini. Tatkala seseorang sudah mengikrarkan dirinya untuk melakukan sebuah kemanfaatan, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, maupun dengan harta benda yang dimilikinya untuk orang lain, maka pada saat itulah yang akan muncul dalam diri seorang muslim adalah kebaikan. Rasulullah menyatakan, barang siapa di pagi hari dia tidak mempunyai niat untuk merugikan siapapun, maka dia akan diampuni apapun yang telah ia lakukan. Dan barang siapa di pagi hari menjadikan niat untuk menolong bagi orang yang dizalimi atau berniat untuk membantu hajat orang muslim, maka ia akan mendapatkan pahala laksana orang yang berhaji yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian besar pahala atau imbalan bagi orang yang selalu meniatkan dirinya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'un linnas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang hamba yang paling memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dalam teks hadis ini Rasulullah tidak menyatakan bahwa kemanfaatan itu hanya dikhususkan bagi seorang muslim, tetapi anfa'un nas linnas, yaitu memberikan kemanfaatan bagi siapapun manusia, baik itu orangnya beriman, orangnya Islam ataupun tidak. Bahkan wa afdhalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu an wuju'an aw yaksifu an kurban aw yaqdilahu dainan. Rasulullah kemudian memberikan contoh sebagai bentuk anfa'un nas, diantaranya adalah amal perbuatan yang paling utama adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan di hati orang mukmin yang lain, yang dengan idkhalus surur itu ia dapat mengenyangkan kelaparan orang lain atau memberikan solusi atas kerepotan atau kesulitan dari seorang muslim yang lain, atau bahkan memberikan kelonggaran hutang atau membayarkan hutang bagi orang muslim yang lain. Ini adalah merupakan contoh-contoh idkhalus surur. Sehingga Rasulullah tidak berlebih ketika pernah menyatakan idkhalus surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati siddisan. Memberikan kebahagiaan di hati orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ansor yang berbahagia. Oleh karena itu Syekh Syihabuddin melanjutkan apa yang disampaikannya dengan mengatakan wa khoslatani la syai'a akhbatsu minhuma, dan ada dua hal yang paling buruk
yang tidak ada yang melebihinya, yaitu asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, dan memberikan bahaya kepada orang muslim yang lain. Dari dua hadis ini menunjukkan adanya pertentangan, di mana dua hal, yang pertama adalah sesuatu yang menjadikan peradaban manusia menjadi lebih baik, dan dua hal yang terakhir adalah sesuatu yang merusak peradaban manusia. Dua hal yang terakhir, beliau mengatakan bahwa syirik billah, menyekutukan Allah, adalah sesuatu yang paling buruk di muka bumi ini. Yang kedua adalah memberikan bahaya, menjadikan bahaya bagi orang muslim yang lain, baik membahayakan dalam diri badannya, hartanya, ataupun hal yang lain. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa syirkun billah, menyekutukan Allah, adalah merupakan hal yang sangat buruk. Mengapa? Tatkala manusia itu sudah berani menyekutukan Allah, sudah berani untuk membandingkan Allah, ini menunjukkan bahwa tidak ada pengabdian pada diri manusia itu terhadap Allah. Karena kesejatian dari pengabdian adalah penghambaan dan mentauhidkan akan diri Allah sebagai Al-Khaliq dalam dirinya. Sahabat Ansor yang kami muliakan, mengapa syirik kepada Allah itu adalah hal yang paling buruk di muka bumi? Tatkala seseorang tertancap dalam hatinya syirkum billah, menyekutukan Allah, maka tidak ada lagi niatan dalam dirinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ia sudah tidak punya rasa untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia akan melakukan tindakan di muka bumi ini dengan semena-mena, di mana ia sudah mempunyai kepercayaan terhadap hal yang lain yang sebanding dengan Allah, sehingga dia sedikit banyak sudah menandakan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula imbas dari syirkum billah adalah seseorang itu akan berani melakukan tindakan untuk merugikan orang lain. Demikian pula ad-durru bil muslimin, merugikan orang lain, terutama orang muslim. Ini adalah hal yang akan merusak peradaban manusia di muka bumi. Tatkala seseorang sudah punya keberanian untuk merugikan orang lain, terutama orang muslim, baik merugikan dalam diri orang muslim maupun harta orang muslim, maka carut marut di dunia, kerusakan di dunia akan sangat mungkin tidak dapat dielakkan. Semua kejahatan adalah bermula dari keberanian dari seseorang untuk melakukan tindakan ad-durru bil muslimin, yaitu merugikan orang lain. Sehingga Syekh Syihabuddin mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatain, bahwa seluruh bentuk perintah dari Allah itu kembalinya adalah ke dalam dua hal, yaitu at-ta'zim lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqi, yaitu mengagungkan Allah Ta'ala dan menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah, dan dalam firman-Nya juga ushkuruli wali walidayk. Dalam firman Allah ini mencerminkan bagaimana aqimus shalah, mendirikan sholat sebagai bentuk ritual untuk menyembah Allah sebagai Al-Khaliq,
haruslah ditegakkan, karena itu adalah cerminan dari iman seseorang. Dan wa'atuz zakah, membayarkan zakat, atau lebih umum dapat kita artikan sebagai kesalehan secara sosial, merupakan sisi yang lain sebagai cerminan dari keimanan seseorang itu. Dua hal ini harus berjalan secara selaras, karena kesalehan ritual dan kesalehan sosial adalah suatu hal yang saling terkait. Dua hal yang saling terkait, di mana seseorang ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, berbakti kepada Allah dalam wujud ritual, tetapi di sisi lain dia tidak peduli terhadap sesama manusia, dia tidak punya kesalehan secara sosial, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Tetapi sebaliknya pun demikian, ketika seseorang itu mempunyai kesalehan sosial, dia sangat derma terhadap orang lain, dia sangat peduli terhadap orang lain, tetapi di sisi lain dia tidak punya kesalehan ritual, dia tidak mau untuk beribadah kepada Allah, tidak mau mendirikan sholat, maka hal ini pun juga tidak akan diterima ya oleh Allah di sisinya. Demikian pula Allah juga menyontohkan, ushkuruli wali walidayk, bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Dua hal ini juga demikian. Ini adalah merupakan contoh di mana bersyukur kepada Allah sebagai kesalehan ritual, dan bersyukur kepada orang tua yang begitu perhatian kepada diri kita adalah merupakan kesalehan sosial. Sahabat dan pemirsa media Ansor Prambon yang kami muliakan, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peradaban manusia dan kedamaian dunia ini akan dapat berjalan dengan baik apabila ditopang oleh dua hal, yaitu bagaimana kita mempunyai sisi saleh dalam ritual kita kepada Allah, dan juga bagaimana kita punya kepedulian terhadap orang lain, terhadap manusia, terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai bentuk dari kesalahan kita secara sosial. Apabila dua hal ini kita jalankan secara selaras dan seimbang, maka tak ayal lagi dunia ini akan menjadi damai, rukun, tentram, dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat khususnya untuk diri kami, umumnya kepada sahabat pemirsa media Ansor Prambon yang kami hormati. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.